Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 8. Di sini Bu Emma akan membuat video pembahasan penilaian harian matematika yang kedua, yaitu tentang bab koordinat kartesius. Nah, semoga dengan adanya pembahasan ini membuat kalian lebih memahami materi tentang koordinat kartesius. Nah, pada video kali ini juga nanti kalian mendapatkan tugas remedi, yaitu menuliskan kembali soal dan jawaban beserta pembahasan secara lengkap di buku tugas kalian. Nanti silahkan kalian foto, kemudian kalian bisa kirimkan di Edmodo. Seperti itu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada koordinat kartesius, absis dikenal sebagai titik yang terletak pada sumbu. Ya, semuanya sudah tahu bahwa absis itu adalah sumbu X. Ya. Titik-titik yang berada di kuadran 2. Ya, ingat, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya, kuadran 2 berarti titik B dan titik G. Jawabannya ini. Soal yang ketiga, koordinat titik F. Titik F berada di sini, dia terletak pada sumbu Y. Ya, kemudian X-nya dia menunjuk angka 0 dan Y-nya dia menunjuk angka 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Soal yang keempat, apabila titik A, E, D, dan H kita hubungkan, maka akan terbentuk bangun apa? A ke E ke D, D ke H, H balik ke A lagi. Ya, kalau bisa kalian bayangkan di sini, dia akan membentuk suatu layang-layang. Soal nomor 5. Titik-titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu X. Ya, sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Kita cari titik yang berjarak 2 satuan. Ya, ternyata di sini ada titik F dan titik G. Ya, ini jaraknya adalah 2 satuan atau 2 kotak. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 6, pasangan titik koordinat yang terletak di kuadran yang sama. Oke. Di sini 2,3 X dan Y positif, ini kuadran, terletak di kuadran 1 ya. Ya, ini terletak di kuadran 1. Kemudian 2,-3 X positif, Y negatif, itu terletak di kuadran 4. Ya. Ini kuadran 4. Jadi ini berbeda ya. Jadi nomor 1 tidak mungkin kita pilih. Negatif 4,6 X negatif Y positif itu terletak di kuadran 2. Kemudian negatif 5,2 X negatif Y positif itu juga terletak di kuadran 2. Maka ini termasuk jawabannya nomor 2 ya. Kemudian nomor 3, 1,-4 X positif Y negatif ini kuadran 4. Ya, kemudian X negatif, Y negatif, negatif 2, negatif 5 ini terletak di kuadran 3. Nomor 3 jadi tidak kita pilih. Kemudian soal nomor pilihan keempat, negatif 2, negatif 3 ini terletak di kuadran 3. Negatif 1, negatif 4 ini juga terletak di kuadran 3. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Ini ya. Nomor 7, jika titik K, A, B terletak di kuadran 2, maka koordinat L, B, A terletak di kuadran apa? Ya, hari bisa kita cek di sini. Misalkan titik di kuadran 2 itu kan berarti X negatif, Y positif. Ya, ini terletak di kuadran 2. Ya, sedangkan itu A, B. Kemudian dibalik. Ya, B, A. Berarti yang Y tadi, ya, yang Y tadi menjadi X. Jadi X dan dia bernilai positif. Kemudian X negatifnya dia menjadi koordinat Y sekarang dan bernilai negatif. Begitu ya. Maka X positif Y negatif, maka dia akan terletak di kuadran 4.
Begini ya. Nomor 8, diketahui titik A 2, -3 dan B 6, -3 merupakan dua koordinat dari bangun persegi ABCD. Jika titik C dan D terletak di kuadran 4, maka koordinat titik D adalah. Oke, mari kita gambarkan dulu titiknya di sini. 2, -3. Kemudian 6, -3. Oke. 2, -3 di sini, 6, -3 di sini. Ya. Ternyata titik C dan D itu terletak di kuadran 4. Berarti semuanya letaknya di sini ya, dalam satu kuadran yang sama. Maka koordinat titik D yang mungkin adalah jika A, B, kita coba tulis gambarkan opsi A dulu, 5, -7. 5, -7 di sini. Ya, nggak mungkin ya kalau di sini ya titiknya, karena persegi panjang pasti nanti membentuk suatu garis lurus. Begitu. Ya, ini pasti begini. Nah, ini harusnya di sini. Oke. Kemudian opsi B, 2, -7. 2, -7. Nah, di sini. A, B, ya. Oke, maaf, ini seharusnya tadi titik D ya. Iya, titik D di sini. Nah, kalau di sini mungkin nggak? Coba kita hubungkan. Oke, A ke D kita. Kemudian, nah, oke. Persegi ABCD, jadi ini jaraknya 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 satuan, ini juga 4 satuan. Maka titik yang mungkin adalah titik 2, -7. Soal nomor 9, diketahui titik A 4,1, B 4,5, C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, akan membentuk segitiga apa? Ya, kita cek di sini. A 4,1, B 4,5, C negatif 2,5. Kita hubungkan, dia akan membentuk garis. Membentuk bangun apa? Iya, ternyata dia membentuk suatu segitiga siku-siku. Soal nomor 10. Suatu segitiga PQR dengan koordinat P 0,0, Q 4,8. Agar segitiga tersebut membentuk segitiga sama kaki, maka koordinat titik R adalah. Nah, kita coba di sini lagi. P 0,0, Q 4,8. Ini akan Emma ubah namanya. Ini Q. Baik. Ya, PQ. R-nya di mana? Ini kita hubungkan dulu ya. P ke Q. Baik. Kita dari opsi A dulu. Opsi A-nya 8,0. Kita tuliskan di sini titik 8,0. Ya. Ini ya. Ini menjadi titik R. Coba kita hubungkan di sini, apakah dia akan membentuk suatu segitiga sama kaki. Apakah dia sama kaki? Kita cek ya. Q kita tarik ke sini. Ya. Di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Sebelah kanan ini juga 4 satuan. Maka jawabannya adalah A. Tuh. Soal nomor 11. Perhatikan gambar. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah. Mari kita lihat. Titik A, X menunjuk negatif 5, Y-nya 6. Berarti negatif 5,6. B-nya, X menunjuk angka 1, Y-nya menunjuk angka 4. Koordinatnya 1,4. Ya, negatif 5,6, 1,4. Berarti kalau nggak jawabannya C ya, D. Koordinat titik C, X menunjuk angka 6, Y-nya menunjuk angka negatif 4. 6, negatif 4. Dan titik D, X menunjuk angka 0, Y-nya menunjuk angka negatif 2. Maka jawabannya adalah C.
Soal nomor 12. Jarak titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, C terhadap sumbu X jaraknya berapa? Kita tarik ke sumbu X. Berarti ini jaraknya 1, 2, 3, 4 satuan. Jarak titik C terhadap sumbu Y ini sebelah kiri sini. Kita tarik saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 satuan, 4 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Jawabannya adalah A. Nomor 13, titik yang memiliki jarak 6 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Oke, dari sumbu X-nya itu 6. Kita hitung, kemungkinan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, titik A, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah titik A. Selanjutnya nomor 14, posisi titik M terhadap titik L. M terhadap L. Dia bergeraknya kemana? Kita cek. L ini berarti sebagai acuan. Kita bergerak ke M, berarti ini ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kanan, kemudian naik. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nomor 15, koordinat titik K terhadap titik L adalah K terhadap L. L yang menjadi acuan ya. Ini juga bergerak ke kanan, 1, 2, ke kanan 2 satuan berarti 2 positif. Kemudian ke atas 1, 2, 3, ke atas 3 satuan berarti positif 3. Berarti koordinatnya adalah 2,3. Nomor 16, gambar titik P terhadap titik Q yang memiliki koordinat P negatif 5, negatif 3 adalah, lihat di sini dia negatif, ya negatif 5, kemudian Y-nya juga negatif. Kalau X negatif artinya nanti dia bergerak ke kiri, jika Y negatif dia nanti berarti bergerak ke bawah. Ya, berarti titik P ini terletak di sebelah kirinya Q dan terletak di bawahnya Q. Kita lihat dari titik A. Ya, oke. Di sini P-nya terletak di sebelah kanan Q. Nggak mungkin ya, karena di sini harusnya di sebelah kiri. Ya. Kemudian kita lihat opsi B. Ya, ini P-nya terletak di sebelah kiri Q dan di bawahnya Q ya. Kita cek apakah jaraknya negatif 5 dan 3. Ini dari Q kita hitung ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya, negatif 5. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah 3 berarti negatif 3. Maka jawabannya adalah B. Nomor 17. Jarak titik A 1,2 dan B min 2,2 adalah berapa satuan? Ya. Mari kita cek di sini. Oke. Di sini kita punya titik A. Ya. Titik A itu adalah 1,2. Titik B adalah negatif 2,2. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Jarak sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini ya, sama dengan akar dari berapa X2? Negatif 2 dikurang X1-nya 1 kuadrat ditambah Y2-nya 2, Y1-nya 2. Negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 2, 0 kuadrat. Akar 9 ditambah 0 sama dengan akar 9. Hasilnya adalah 3 satuan. Gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 18. Oke. Soal nomor 18, jarak titik K 1, negatif 1 dan L 7,7. Sama ya. K 1, min 1, L-nya 7,7. Jaraknya berapa? Berarti jaraknya akan sama dengan akar dari
ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Akar dari 7 kurang 1 kuadrat ditambah 7 kurang 4 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 7 dikurang 4 berapa? Oh sorry, Y1-nya itu 1. Oh ini harusnya negatif 1 ya, bukan 4 ya. Ini tadi negatif 1. 7 dikurang negatif 1 berarti 8 kuadrat. Akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah A. Nomor 19, garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, sumbu X mendatar berarti pilihlah yang garis mendatar, otomatis garis M dan N. Nomor 20, garis K dan L adalah dua garis yang K dan L. Ya, sama-sama tegak berarti kita sebut sebagai garis yang sejajar. Soal nomor 21, garis yang terletak di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y di tengah-tengah sini tegak, yang di sebelah kanannya berarti adalah garis L. Soal nomor 22, jarak garis M terhadap sumbu X. M-nya di atas sumbu X ya, sumbu X-nya mendatar di sini. Kita cari dia jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3 satuan. Soal nomor 23, koordinat titik potong garis M dan L. M di sini, L di sini. Ya, berarti titik potongnya di sini ya. 2,3. Soal nomor 24. Koordinat titik potong garis N dan K. N di sini mendatar, K di sini. Koordinatnya adalah negatif 5, negatif 6. Itu ya. Nomor 25, gambar yang menunjukkan garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y adalah, ya, ini sejajar tapi ternyata dia sejajar dengan sumbu X, berarti ini tidak mungkin kita pilih. Yang B, dia sejajar juga, dia tidak sejajar sumbu X maupun dengan sumbu Y, maka jawabannya adalah B ya. Kalau yang C, ya, ini juga sejajar tapi dia sejajar dengan sumbu Y juga, maka tidak kita pilih. Apalagi yang D, ini D itu M dan N garisnya itu saling berpotongan. Oke, begitu anak-anak, sudah selesai kita sampai ke nomor 25. Semoga apa yang kita bahas bersama hari ini dalam video ini bisa kalian pahami dengan baik. Jangan pernah patah semangat untuk belajar, tetap semangat ya. Untuk video kali ini Bu Emma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.